Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada momen yang cerah ini, Allah masih menitipkan kepada kita iman, Islam, dan juga ihsan. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut bisa menjadi wasilah untuk kita semua. Amin. Untuk senantiasa beribadah. Amin. Amin. Dan semoga dengan wasilah, dengan kenikmatan tersebut bisa menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal amin. Ya, yang mengucapkan amin saya doain supaya hajatnya terkabul. Amin. Ya. Mungkin yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh yang baik. Iya. Mungkin ada nggak yang lagi skripsian sekarang nih? Ada ya? Iya. Semoga yang lagi skripsian Allah kasih penguji yang susah, tapi bisa jawab ya. Amin. Ya. Kalau belum direstuin ya doa sama Allah supaya dibukain pintu hatinya. Amin. Iya. Kan Allah yang maha pembuka hati kan. Allah yang menciptakan hati kita. Berarti Allah yang punya hak buat ngebuka, buat nutup gitu lah. Iya. Jadi serapat-rapatnya hati dia tuh. Ya. Tapi kalau kita banyak munajat sama Allah, kita minta di sepertiga malam, nanti Allah buka. Iya. Tapi kalau masalahnya bangun jam 10 pagi, ya gimana ini dikabulnya? Ahmad Dhani yang buka. Munajat cinta. Ya, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana nih? Nggak ada yang jawab? Wassalam. Iya, jawabnya. Iya, baik. Karena kata Rasul, orang yang paling pelit itu bukan orang yang pelit harta, bukan orang yang pelit ilmu. Yang paling pelit itu ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, ia tidak mau bersalawat. Masya Allah. Iya. Jadi kita biasakan, bahkan kita wajibkan buat diri sendiri untuk senantiasa bersalawat. Karena suatu ketika Rasul itu pernah bertemu dengan satu malaikat. Jadi malaikat itu kan ada banyak ya, Bang ya? Banyak ya. Iya, yang kita wajib ketahui cuma 10. Ada satu jenis malaikat, Rasul ngeliat itu jari jemarinya ada banyak, ada jutaan. Rasul heran. Pada saat itu Rasul nanya sama malaikat itu, wahai malaikat, sebenarnya engkau jenis malaikat apa? Kok beda sendiri gitu kan, limited edition gitu kan? Apa kata malaikat ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya dengan jari jemariku yang banyak ini, aku mampu menghitung jumlah tetesan hujan yang turun ke bumi. Ya. Tapi aku tidak mampu menghitung jumlah pahala orang yang bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Jadi betapa besarnya pahala untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah ya, langsung ya, rame salawatnya. Iya begitu ya Bang ya. Baik, langsung aja ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, mungkin di sini kita sering mendengarnya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan amalannya semakin membaik. Jadi orang ada yang dipanjangin umurnya sampai 50, 60, 70 tapi amalannya semakin membaik. Tapi seburuk-buruk kalian, kata Rasul, siapa yang dipanjangkan umurnya tapi amalannya semakin buruk.
Ya, kita sering tuh ngelihat di acara dangdutan ada Pak Haji umur 60 masih joget-joget di atas dangdut. Kan ngeri banget ya. Nah, tapi yang seharusnya disyukuri ketika ada orang yang umurnya sudah semakin menua tapi amalannya semakin membaik. Nah, tidak terasa detik berlalu mengubah menjadi menit, menit berlalu mengubah menjadi jam, jam semakin berlalu menjadi hari. Tidak terasa sesaat lagi kita masuk ke akhir tahun ya, Bang ya. Itu nggak kerasa banget. Nah, sebenarnya dari hadis yang tadi itu Rasul udah memberikan gambaran ke kita. Alhamdulillah nih, kita disampaikan umur kita sampai di detik-detik terakhir tahun. Amin. Amin ya. Ini termasuk karunia dari Allah. Allah ngasih umur kita panjang. Nah, pertanyaannya atau muhasabah buat kita, semakin kita melewati tahun, amalan kita semakin baik apa enggak? Gitu lah. Iya. Jadi sebenarnya yang terpenting dari pergantian tahun itu adalah bukan perayaannya, Bang. Sebenarnya. Jadi apa ya, Tad? Tapi sebenarnya itu muhasabah kita. Contoh, misalnya di tahun 2021. Mohon maaf nih. Tahun 2021 subuh kita masih kesiangan. Mohon maaf ya. Kita masih bangun jam 7. Kita masih bangun jam 8. Kira-kira di tahun 2022 itu bisa ningkat nggak? Gitulah. Kalau seandainya di 2022 kita masih sama aja, subuhnya masih tiba-tiba udah terang, nah itu termasuk orang yang merugi kata Rasul. Ya. Tapi kalau seandainya di tahun depan kita mengiktikadkan diri kita muhasabah diri nih. Ya Allah, tahun 2021 ini dosa banyak banget ya. Misalnya masih pelit sama sedekah, padahal gaji udah di atas UMR kan, amin ya. Misalnya gaji di atas UMR, gaji besar, masih bujang, nggak punya utang pinjol misalnya kan. Alhamdulillah nggak ada utang pinjol ya. Gaji 4,5 juta. Terus kita lagi bawa motor, pulang-pulang habis gajian tuh, di lampu merah misalnya. Terus ada manusia silver lewat. Kita Ini HRD-nya. Ini HRD-nya ya? Dia punya outsourcing. Outsourcing. Iya. Kan nggak ada salahnya kita ngeluarin goceng 10.000, itu nggak bakal kerasa. Tapi dalam hati kita itu berat banget. Bahkan seringkali dalam hati kita tuh suuzon nih. Kita sering banget suuzon kalau mau sedekah. Kalau kita sedekah, ntar duitnya buat mabok. Duitnya buat ini. Padahal itu kan suuzon dulu. Kita nggak ngelihat langsung. Nah, dalam Islam itu kita nggak boleh suuzon sama orang kalau kita belum ngelihat langsung. Gitu kan. Tapi kita udah lihat langsung itu silver. Bukan hal itunya, Bos. Iya. Nah, jadi gimana? Iya. Siapa tuh dengan sedekah 5.000 itu buat makan siang dia. Gitu. Misalnya tahun 2021 dia masih pelit misalnya kan. Nah, tahun 2022 itu harus dihilangin tuh. Ditingkatin amal-amal sedekahnya. Contoh lain. 2021 dia masih pacaran tuh kan. Ini yang masih pacaran kira-kira siapa nih? Tuh si Bagas. Iya. Ya. Harus ada iktikad dalam hati kita tahun 2022 itu untuk menikahkan dia. Siapa ya? Iya. Siapa? Siapa aja dulu. Makanya kan kita sering mendengarkan kalimat-kalimat dari orang sekarang kan. Iya, gimana sih orang sekarang kayak orang dulu gitu? Iya, bukan. Kalimat dari orang sekarang itu nikahkan atau tinggalkan gitu kan ya. Jadi kita khawatir nih ya. Khawatir kalau seandainya kita masih dalam keadaan pacaran, terus nyawa kita dicabut sama Allah dalam keadaan pacaran, ya. Terus kan anak muda zaman sekarang kan suka nanya tuh, dalilnya apa kan? Dalil pengharaman pacaran itu apa gitu kan? Nah ini tadi emang apa? Dalilnya itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, itu jangan mendekati jalan-jalan menuju zina. Jadi jalan-jalan menuju zina itu banyak. Bukan langsung nge-BO ya. Itu. Contohnya. Oyo. Oyo ya. Pacaran itu kan
masih salah satu bentuk itu model jalan-jalan mendekati zina. Walaupun banyak orang pacaran tapi nggak zina. Tapi itu salah satu bentuknya. Nah, itu tahun 2021. Tahun 2022 kita niatkan dalam hati untuk menikahi dia. Karena itu salah satu bentuk menghormati derajat kalangan kaum wanita. Jadi pemirsa sekalian dan teman-teman semuanya, sebenarnya tahun baru itu ada sejarahnya ya. Itu dari bangsa Romawi. Ya. Jadi bangsa Romawi pada saat zaman dahulu itu mereka punya satu dewa. Dewa namanya Dewa Janus. Oh, Dewa Janus siapa? Dewa Zeus? Zeus merek helm apa yang mana nih? Zeus merek apa? Ya, beda ya. Jadi orang-orang Romawi itu dewanya ada banyak. Yeah. Salah satunya Dewa Janus. Nah, itu nama Janus itu jadi diambil kata serapan jadi kata Januari. Oh, Januari itu Nah, Janus. iya, dari nama itu sebenarnya. Nah, Dewa Janus ini memiliki dua kepala ya. Dalam pandangan mereka, dua kepala. Satu kepalanya ke depan dan satu kepalanya ke belakang. Tapi dia kepala keluarga kagak? Iya, lucu juga ya, kepala keluarga ya. Kepala suku kali ya. Wah iya. Sukunya suka apa nih? Iya. Maksudnya punya dua kepala apa? Jadi kepala ke belakang itu maksudnya itu gambaran buat tahun-tahun yang sudah lewat. Kepala ke depan itulah gambaran buat tahun-tahun yang ada di masa depan. Nah, itu sebenarnya gambaran sejarah dari bangsa Romawi. Sekarang pertanyaannya, Islam itu mengenalkan nggak sih? Jawab. Buset. Sebenarnya Islam itu mengenalkan nggak sih tata cara tahun baru itu seperti apa? Nah, sebenarnya dalam Islam itu gimana? Ada nggak katanya Tat? Ada? Iya, gimana Bang kira-kira? Gimana coba? Ada dalam Islam itu tahun baru itu untuk apa ya, sebagai pembelajaran, maksudnya agar ke depan itu lebih baik lagi. Kita harus review ke belakang. Jangan sampai di tahun depan itu kita apa namanya, sampai apa maksudnya jeleknya keburukan kita ke belakang itu dibawa ke tahun depan. Iya, gue. Bagus sekali. Ya. Iya. Kasih sepeda. Iya. Bukan ini. Bukan sebutin nama-nama ikan, bukan. Ini nama-nama apa nih Tat? Iya, betul ya. Dari abang siapa tadi, Bang? Hah? Dari abang siapa? Lu siapa? Sebut aja Mawar apa? Raja Ali. Iya. Jadi sebenarnya momen tahun baru itu intinya momen di mana kita berbenah diri. Islam itu tidak mengenal, bahkan tidak mengajarkan metode-metode perayaannya. Karena yang ada dalam Islam itu bukan tahun baru Masehi, melainkan tahun baru Hijriyah. Nah gitu. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang mau bertanya gitu kan, gimana nih hukumnya kalau saya merayakan tahun baru dengan cara begini gitu. Oh, weh, tadi pada nanya lu. Nah. Tat, ini kan apa aneh udah terlanjur beli trompet ini Tat. Iya, gimana ya? Tapi boleh gak sih Tat? Ini trompet di tahun baru. Oke. Jadi gini, Bang. Jadi ketika ada orang yang merayakan tahun barunya dengan cara membeli trompet ya. Iya. Nah, ini sepakat banyak sekali ulama mengatakan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Iya. Pertama dari segi fikih. Dari segi fikih ini adalah perbuatan yang mubazir. Kedua, dari segi akidah ini sedikit membahayakan. Karena sebenarnya trompet ini pada mulanya ini digunakan untuk orang-orang Yahudi. Untuk menyambut istilah kita mah ustadz-ustadz mereka. Untuk menyambut guru-guru mereka. Gitulah. Nah, yang sebenarnya seharusnya dilakuin pada malam tahun baru itu yang pertama ya, seharusnya itu kita menghadiri majelis-majelis. Gitulah. Biasanya kan di majelis-majelis itu ada majelis-majelis muhasabah. Majelis muhasabah yang biasanya lampunya dimatiin ya, itu kan. Oh, yang bayangkan depan rumah kalian. Nah, itu biasa kayak gitu. Itu majelis muhasabah, di situ nanti para guru-guru kita itu akan memberikan
tambih atau peringatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, gitulah. Nah, adapun kalau seandainya abang ingin bakar-bakar gitu kan ya, bakar-bakar. Iya. Bakar sampah aja. Bakar api cemburu. Iya. Adapun kalau seandainya kita pengen bakar-bakar di rumah sendiri atau di rumah temen ya, itu kita niatkan untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat atas umur yang Allah kasih panjang. Ya, bukan kita niatkan untuk perayaan tahun barunya itulah. Berarti gak apa-apa bakar-bakar, tapi niatnya jangan tahun baru gitu ya? Iya. Niatnya untuk menjalin tali silaturahim. Gimana, Bang? Petasan ya termasuk yang trompet tadi. Iya. Ini sudah banyak pembahasan dari guru-guru kita sebenarnya. Gitu. Berarti intinya nggak boleh memeriahkan. Iya. Kecuali kita hadir di satu tempat untuk lebih introspeksi diri. Sebenarnya seperti itu pada intinya. Self healing kali ya. Iya. Karena memang dari tahun ke tahun itu banyak sekali di antara para muda-mudi ya, walaupun banyak muda-mudi yang perilakunya bagus ya, tapi ada yang sebagian itu merayakan tahun baru mereka itu dengan perbuatan yang zina, gitu kan. Mereka pergi ke puncak, mereka menyewa villa, mereka membawa, maaf, itu alat kontrasepsi ya. Mereka membawa seperti obat-obatan terlarang, itu bentuk ekspresi dia, berhura-hura dia, gitulah. Sebenarnya itu hal-hal yang dalam Islam itu hal yang sia-sia, hal yang menghabiskan umur aja sebenarnya gitu, Bang. Tapi kalau goncengan keliling kota aja gitu, nggak boleh juga. Sama cowok nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Ya sebenarnya kan tadi yang seperti yang sudah saya jelasin di awal, ya ngebonceng pacaran gitulah, merayakan tahun baru dengan pacar itu hal yang nggak boleh lagi sebenarnya gitu. Double ya. Pak Ustadz mau nanya dong. Iya, pertanyaan bagus. Belum ya? Belum ya? Ya, lanjut. Lanjut. Lu gimana? Ya. Ayo Tat, jawab Tat. Belum. Yang lupa, Belum. Maaf. Untuk di tahun baru apa sih yang harus kita lakukan agar kita tuh ke depannya lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang ingat kalau misalnya itu ya intinya menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk ke depannya sih apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus panjatkan, yang kita munajatkan kepada Allah. Oke. Baik, pertanyaan bagus ya Bang ya. Ya barusan ada pertanyaan apa yang seharusnya kita lebih kerjakan lebih baik lagi ya di tahun baru ini, intinya seperti itu ya. Sebenarnya saya cuma mau menekankan satu hal aja ya, satu hal aja. Itu pertama, supaya hal-hal yang lain itu bagus, yang paling pertama kita tekankan itu masalah kedisiplinan sholat. Gitulah. Pertama, kedisiplinan sholat. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarokaha faqad tarokadin. Nah, kata Rasul, sholat itu adalah tiang agama. Jadi bayangin, sholat itu tiang agama. Jadi siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan tiang agamanya. Oh. Iya. Iya, gantian. Nah, dari tiang agama. ya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meninggalkan agamanya. Itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu nggak mungkin bisa berdiri kokoh, iya, tanpa ada pondasi. Nah, sekarang pertanyaannya ini, iya kan gitu? Ini belum deh. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kalau kita mendisiplinkan sholat, itu pekerjaan lain-lain itu akan bagus. Sekarang pertanyaannya, kita udah sholat tapi kok masih lalai, gitu kan? Udah sholat tapi masih pacaran, udah sholat tapi masih suka bohong, gitu kan? Udah sholat tapi sama orang tua ketika dipanggil masih suka lambat-lambatin, nunda-nunda. Itu berarti belum benar-benar mendirikan sholat.
Makanya dalam Al-Quran itu bahasanya wa aqimis sholah, dirikan, bukan kerjakan. Beda antara kerjakan dan dirikan. Kalau benar-benar mendirikan sholat, itu efek untuk kehidupan ke depan itu bisa lebih baik. Tapi kalau cuma sekedar sholat, contohnya tahiyat akhir, Assalamualaikum, langsung diri, kemana gitu kan. Nah, kalau bentuk sholatnya masih seperti itu kegiatan yang lainnya, itu pasti belum tentu benar. Poin pertama, sholat itu benahi dulu. Kedisiplinan waktunya dan pendiriannya. Kalau itu sudah bagus, kedepannya itu masalah karir, masalah jodoh, masalah nasib ke depan, itu insya Allah bakalan Allah kasih kemudahan lagi. Masalah utang Allah kasih kemudahan lagi. Makanya lafaz dalam azan itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kata Allah, hayya 'alas sholah, marilah mendirikan sholat. Setelah mendirikan sholat, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kita sholat dulu, nanti Allah kasih kemenangan. Kemenangan karir, kemenangan jodoh, kemenangan ekonomi. Makanya kalau sekarang ada orang yang masih terlilit hutang, susah utang pinjol, hidupnya masih mumet, itu diriin sholat dulu, benahi dulu. Nanti ke depan urusan Allah kasih kemudahan. Bagaimana, Bang? Oke, sudah. Was. Iya. Tahu baik, banyak orang. Kalau ada yang mau nanya nih, Iya. di mana? Gitu. Ya, baik, mungkin kalau untuk sahabat Hidayah Islam yang lain mau bertanya ya, silakan bertanya aja di kolom komentar, gitulah. Insya Allah akan terjawab nanti. Ya. Oke. Tat, mau nanya Tat. Kalau merayakan hari tahun baru kan dilarang Tat. Maksudnya mubazir lah. Tapi kalau merayakan hari kiamat gimana Tat? Ini pertanyaan paling berat ya sebenarnya. Ya sebenarnya boro-boro kita ngerayain. Ya. Kita tahu dia orang katanya. Hari kiamat itu kan hari di mana gunung aja berterbangan bagaikan kapas. Masa gunung terbang kita masih sempat-sempatnya mendengung terumpet ya? Ya, itu hal yang nggak mungkin. Ada ekstrim nih ya. Iya. Kalau kita ngerayain hari janjian. Ini anak dari tadi kayaknya pacaran lu kan. Udah ngebetak ya dikawinin. Iya. Kayak birahinya udah naik. Iya. Ya. Sulit. Jadi sebenarnya niat ente Bang sebenarnya baik gitu kan. Niatnya baik. Merayakan hari jadi itu kan bentuk tanda syukur gitu kan. Tapi masalahnya hari jadi apa dulu nih kan? Iya, hari jadi jadian atau hari jadi itu status pacaran. Jadi jadi begini Bang, dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan wala tubtilul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak, antara yang benar dan yang batil. Karena kalau antara yang hak dan yang batil dicampurkan, itu yang menang yang batil. Sama kayak ada air aqua, ada air comberan, disatuin yang menang comberan. Makanya Allah sudah memberikan perumpamaan. Kalau seandainya ada yang benar dan ada yang buruk dicampur, itu yang menang yang buruk. Seperti itu. Tetap aja nggak bisa itu. Nggak ada istilahnya yang seperti itu. Tuh, ada tuh. Nanya lagi. Iya. Nanya Tat. Iya, silakan Bang. Tadi nih. Jangan itu. Dari mana? Alamat. Lahir. Berat badan ya. Makanan favorit. Banget. Jadi gini Tak, Iya. kan katanya kalau tahun baru tuh nggak boleh mabok nih. Nah kebetulan temen saya mabok, tapi mabok darat gimana? Waduh. Itu mabuk darat tadi. Mabok darat tuh bagaimana maksudnya? Tadi cinta mulu. Jadi begini Bang. Jadi dalam Al-Quran pun solusinya udah ada. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Ya. Jadi Allah itu sudah menghiasi rasa senang laki-laki kepada perempuan. Itu udah hal yang kodrat. Laki-laki senang sama perempuan. Nah,
Tapi ujungnya itu harus kita perhatiin. Pertama itu hal yang wajar, tapi kedepannya jangan sampai jadi hayalan. Maksudnya? Iya. Gitu. Jadi hayalan. Jadi dia seneng sama satu perempuan, contohnya lah ya. Itu kan hal yang kodrat, hal yang wajar dalam Islam. Tapi nggak boleh dihayalin gitu. Iya, hayalin yang sampai ke negatif. Kalau seandainya ada rasa kecenderungan dalam hati kepada si Anu ya. Ya. Pertama Kurang tapi anu kan. ya, yang iya. Intinya ya, intinya gini Bang, intinya kecenderungan hati kita gitu kan ya. Pertama yang harus kita lakuin tuh istikharah dulu Bang. Istikharah dulu. Kita minta pendapat sama Allah nih. Kalau seandainya dia benar-benar baik atau enggak, itu nanti Allah kasih jalan. Nah, yang kedua itu kalau seandainya mau benar-benar menghalalkan benar-benar ya, itu tanya sama orang sekitar. Iya. Sekitar ya? Iya, penduduk sekitar tentang dia sikapnya seperti apa. Nah, gitulah. Jangan kita nanya sama orang terdekatnya. Nanti kalau kita nanya sama orang terdekatnya, nanti dia kolang-kalingkong gitu. Nanti yang ada di bagus-bagusnya aja. Gitulah. Contohnya begini. Contohnya ente Bang seneng sama satu perempuan di kampung A gitu kan ya. Nah, itu silahkan tanya sama tetangganya yang berjarak 3 rumah dari rumahnya. Itu ditanya. Lebih dari 3 rumah nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, asal masih kenal gitu kan. Gimana sikapnya, gimana perilakunya. Di hutan ya. Nanti kan bakalan ketahuan. Misalnya ente nanya Bang, tak ini gimana? Oh si Anu mah sering dibonceng sama cowok, kan ketahuan. Oh gitu. Iya. Maksudnya dia udah punya gitulah. Entah itu udah punya pacar, entah itu udah punya suami gitu kan. Kan kita capek, kita udah benar-benar menyiapkan diri, tapi ternyata kita langsung datang ke rumahnya, dia udah punya, kan gak enak. Jadi ada intelijensinya itulah, gitulah. Tadi kenapa? Nanya? Enggak. Yang kedua itu, jadi kita cari tahu. Nah kalau seandainya sudah klop, sudah seandainya itu pas nih, istikharah udah, terus kita tanya sama orang sekitar, menurut ente itu cocok Bang, gitu, cocok. Nah, langsung datengin aja ke orang tuanya, kayak gitu. Insya Allah, kalau Allah kasih jalan nanti dipermudah. Orang tuanya minta duit kan? Orang tua mau minta botol. Oke. Iya. Ada lagi? Terakhir nih. Nah. Sudah. Cewek ya. Tadi kan. Tadi gue males cowok terus. Ya. Ustadz kan kalau misalnya tadi cowok kan kalau misalnya mau halalin didatangin aja ya orang tuanya. Nah caranya biar didatangin gimana? Ini emosi banget ya. Dijebak. Iya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya saya sebenarnya menukil dari jawaban yang udah ada sebenarnya ya. Jadi enaknya jadi laki-laki Mbak, ketika kita suka sama orang, itu kita bisa nyamperin, gitu kan. Saya samperin dulu tadi. Tapi kan dalam hukum sosialnya nggak enaknya jadi perempuan. Kalau kita seneng sama Anu, kita nyamperin nggak enak, gitu kan ya. Nah, kalau keadaannya demikian seperti itu, jadi supaya disamperin kayak gimana, gitu kan ya. Nah, sebenarnya dalam Islam, ketika anak perempuan ini dia itu menyenangi seseorang, ya itu dalam Islam itu dia harusnya ngomong sama bapaknya. Ya, dalam Islam tuh sebenarnya nggak apa-apa bapaknya ngebawa anak perempuannya untuk datang ke rumah laki-lakinya. Iya, dalilnya apa? Hal ini sudah pernah dilakuin sama Umar. Jadi Umar bin Khattab itu punya satu anak namanya Hafsah. Hafsah ini belum nikah, gitu. Jadi Umar yang ngebawa ke para sahabat. Nah, karena para sahabat ini dia nggak serak, mungkin sahabat dia punya selera yang lain, wajar laki-laki ya. Nah, akhirnya dinikahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak apa-apa.
sebagai perempuan ngomong sama bapak, nanti bapaknya yang mengusahakan koneksiin ke sana. Kalau mau punya bapak. Anjir. Jadi ceweknya yang ngebawain. Gimana Bang? Bapaknya bawain si anak perempuannya gitu. Iya. Siapa Ingat. yang mau dibawain bapak gua? Lah, pakai ditanya. Gak apa-apa itu, gak apa. Gimana ini kita ada di depan? Baik, mungkin cukup ya teman-teman semuanya. Kita lagi ya? Terakhir aja. Ya, silakan. Balik lagi ke Ayo, abang mau pulang Ayo. pulang. tadi kan yang katanya tahun baru Masehi itu Islam itu emang nggak intinya nggak boleh merayakan. Tapi kan saya pernah dengar dan mungkin pernah sedikit merayakan juga di tahun baru Hijriah itu Muharraman, itu ada beberapa daerah yang mungkin merayakannya itu dengan cara kayak misalnya qasidahan atau itu. Nah itu gimana gitu maksudnya gitu hukumnya atau ininya, karena kan tadi kan bilangnya kan katanya Islam tidak boleh merayakan tahun baru ini Masehi, tapi di Hijriah juga ternyata tahun baru Hijriah Islam pun merayakannya kayak gitu. Nah itu tuh apakah itu termasuk merayakan tahun barunya atau merayakan apanya? Oh gitu ya. Ya baik, makasih Bang. Jadi itu pertanyaan bagus ya. Tadi bagus mas. Gitu ya. Bagus semua ya. Nggak ada yang jelek ya. Jadi ada perayaan tahun baru Islam namanya Hijriah ya. Ada perayaan yang di luar Islam. Nah, memang kalau perayaan yang di luar Islam, karena Islam itu tidak mengajarkannya, ya. Jadi ya sudah tidak sepatutnya bagi Muslim itu untuk merayakannya. Adapun yang dilakukan kita sebagai Muslim itu bisa jadi dalam bentuk rasa syukur aja. Rasa syukur atas dipanjangkannya umur dan sebagai momen bagi kita untuk muhasabah diri. Nah, kalaupun dalam tahun baru Hijriah, nah itu sudah sewajarnya kita ngelakuin hal itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatlah dengan hari-hari besar Islam. Gitu. Jadi untuk hari-hari besar Islam itu sudah sepatutnya dihadiri, diramaikan. Jadi seperti wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatlah atau senanglah dengan hari-hari besar Islam. Itu dalilnya. Ya, terima kasih. Mungkin bagaimana, Bang? Ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Baik, sahabat Hidayah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah perkumpulan sudah selesai sudah. Jadi yang intinya Islam itu tidak mengenal adanya tahun baru Masehi. Yang dikenal oleh Islam adalah hari-hari besar Islam. Dalilnya apa? Yakni wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatlah dengan hari-hari besar Islam. Tidak harus merayakan hari-hari besar yang mana hari-hari besar itu sebenarnya bagian dari budaya orang-orang Romawi. Namun dari pergantian tahun ini, titik besar yang harus kita lakukan adalah muhasabah diri. Kalau tahun lalu, nah tahun ini, tahun 2021, misalnya kita masih malas sholat, kita masih malas bayar hutang, kita masih malas ngobrol sama orang tua, nanti di tahun 2022 kita benahi itu semua. Kita rajin sholat, kita senang ngobrol sama orang tua, dan kita ngelakuin hal-hal yang lebih baik lagi. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang dipanjangkan umurnya, amalannya semakin baik. Tapi seburuk-buruk kalian, kata Rasul, dipanjangkan umurnya, amalannya semakin memburuk. Iya. Mungkin ini saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang ya semuanya ya. Juga ya, Ted. Iya. Berarti trompetannya aneh paten aja kali Ted. Iya, paten aja. Buang aja kali ya. Tuker nggak bisa kali Ted ya? Oh, nggak bisa. Kasihan yang dagang. Iya. Duitnya di ini pakai. Tuker main aja deh. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.